Jadi sebagaimana Al-Imam Al-Husain bin Mansur Al-Hallaj itu disebut sebagai seorang yang wahdatul wujud. Kemudian Ibnu Sab'in ya, wahdatul wujud. Kemudian siapa namanya? Imam Ibnu Arabi disebut sebagai seorang yang wahdatul wujud pahamnya. Atau Imam Abdul Karim Al-Jili itu juga disebut sebagai seorang yang memiliki paham wahdatul wujud. Ya sebenarnya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari pun sama. Hanya saja karena pemilihan diksi, pemilihan katanya itu rapi, sehingga beliau itu selamat dari cacian dan justifikasi tuduhan orang lain terhadap diri beliau. Bahkan ini sudah umum di kalangan ahli sufi. Hanya saja ada yang vulgar, ada yang nggak vulgar, ada yang menggunakan bahasa lembut, ada yang ekstrim, ada yang tengah-tengah, ada yang biasa-biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nawaitu ta'lim menukmin bi fawzakura tadhkira li ibadah wal istifadah wal hatta la bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khair. Ibtigha wajhihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, para pemirsa subscriber yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para hadirin juga. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberi kenikmatan oleh Allah taala untuk bersama-sama mengaji kitab An-Nahjul Atam fi Tabwibil Hikam karya Syekh Ali Al-Muttaqi Al-Hindi rahimahullahu taala. Dan sebelum kita mulai seperti biasa, kita hadiahkan Al-Fatihah kepada kitab ulama, guru kita, semua orang tua kita, muslimat dan mukminat, ala hadiniyah wala salih. Wala manabi aslafuna salihun wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai belajar kitab, dulu diseruput. Jangan ngantuk kita, yang enjoy. Jadi ngajinya biar kesepan, santai. Qala al-musannif al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah di Al-Muttaqi Al-Hindi fi kitabih An-Nahjul Atam fi Tabwibil Hikam ila an qala innam babu al-wirdi wal warid ila an qala innama awrada 'alaika al-warida litakuna bihi 'alaihi warida. Awrada 'alaika al-warida liyatastallamaka min yadil aghyar wa yuharriraka min riqil asar. Kenapa, bro? Wa awrada 'alaika al-warida liyukhrijaka min sijni wujudika ila qada'i syuhudik. Innama angin pestine awrada manjingaken sapa Allah 'alaika ing atase sira al-warida ing warid. Ditakuna supaya ana sapa sira bihi kelawan warid alaihi ing atase Allah iku waridan iku wong kang anjing, wong kang teko. Awrada manjingaken sapa Allah alaika ing atase sira alwarida ing warid. Liatasallamaka supaya nyerahaken sapa Allah ing sira min yadil aghyar. Tinggalan min yadil aghyar saking tangan pira-pira makhluk. Wa yaharriraka lan merdekaaken sapa Allah ing sira min riqil asari saking perbudakane pira-pira makhluk. Aurada manjingaken sapa Allah alaika ing atase sira alwarida ing warid. Yukhrijaka supaya ngetokaken sapa Allah ing sira min sijni wujudika. Saking kerangkenge wujud sira ila qadai maring lapangane syuhudika penyaksian.
Jadi bab ini masih ya membahas tentang wirid dan warid. Hanya saja dalam hikmah ini Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari lebih membahas tentang hal yang lebih detail dari pembahasan-pembahasan sebelumnya. Kalau pembahasan sebelumnya, ya misalnya seperti hikmah yang kemarin itu tanawwa'at ajnasul a'mal di tanawwu' waridatil ahwal dan juga husnul amal nataiju husnul ahwal ila akhirih, itu masih membicarakan tentang kondisi-kondisi dari warid itu sendiri yang ada pada golongan atau kalangan orang yang mendapatkan warid dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di mana kembali musannif rahimahullah khususnya Syekh Ibnu Ajibah rahimahullah taala, beliau mengartikan warid itu dengan nurun ilahiyun yaqdhifuhu Allahu fi qalbi man ahabba min ibadihi. Warid itu adalah cahaya ilahi, cahaya Tuhan, cahaya dari Allah Ta'ala, di mana yaqdhifuhu, di mana Allah Ta'ala itu melemparkan cahaya itu fi qalbi man ahabba min ibadihi, di dalam hati seseorang yang Allah cintai dari kalangan hamba-hamba Allah. Jadi yang mendapatkan cahaya ilahi itu bukan orang biasa, tapi dari kalangan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu. Bagaimana cara untuk menjadi seseorang yang dapat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, itu akan dijelaskan pada hikmah ini. Nah, kemudian kembali kepada warid, di mana warid itu terbagi menjadi 3. Sehingga pada hikmah yang kita baca pada malam hari ini itu sebenarnya bisa terbagi menjadi 3 bagian. Di mana yang pertama itu adalah waridul intibah, yang artinya adalah warid atau katakanlah cahaya ilahi tadi ya. Cahaya ilahi yang fungsinya adalah menjadikan seseorang itu bangkit, terbangun dari apa? Dari kelalaian perbuatannya, kelalaian dirinya, kelalaian ucapannya. Dan yang kedua, waridul iqbal, warid atau cahaya ilahi yang fungsinya adalah dapat menghadapkan seseorang kepada Allah. Itu kedua. Kemudian yang ketiga, waridul wisal, di mana warid cahaya ilahi yang memiliki fungsi menyingkronkan dirinya, menyingkronkan hatinya, menyingkronkan cahaya ilahi yang ada di dalam hatinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak sedikit pun berhubungan dengan yang lain. Nah, masing-masing dari hal ini, ya misalnya dari yang pertama tadi waridul intibah, mana ada cahaya ilahi yang fungsinya adalah menjadikan seseorang itu tergugah atau bangun dari tidurnya, bangun dari kelalaiannya. Itu fungsinya adalah atau pengertiannya itu adalah nur yukhrijuhu min zulmatil ghaflati ila nuril yaqin. Itu adalah cahaya di mana cahaya ini dapat mengeluarkan diri kita dari kegelapan, kelalaian, kelupaan kepada Allah Subhanahu wa taala menuju kepada sadar, menuju kepada bangun, menuju kepada tergugah di hati. Dan ini hanya khusus bagi kalangan talibin, muridin, salikin yang masih pada proses awal di mana dia masih mengolah jiwanya untuk bisa menuju Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa mencintai Allah. Itu pertama. Yang kedua adalah waridul iqbal, di mana pengertiannya itu adalah cahaya ilahi yang Allah Ta'ala lemparkan cahaya ini di dalam hati hambanya, sehingga cahaya ini dapat menggerakkan dirinya untuk selalu berpikir kepada Allah Ta'ala, dan bahkan Allah Ta'ala itu menjadikan dia orang yang tenggelam, orang yang ghaib, orang yang lenyap dari selain Allah. Itu kedua. Sehingga
dia itu selalu berzikir. Berzikir tidak hanya dalam keadaan sadar, tapi meskipun dalam keadaan tidur sekalipun dia bisa berzikir. Makanya kalau di dalam tarekat itu kan ada tarekat Naqsyabandiyah khususnya, itu kan ada latifah yang 7 itu yang mulai dari latifatul qalb, latifatul ruh, latifatul sir, latifatul khafi, latifatul akhfa, latifatul akal, latifatul nafas, kemudian latifatul qalam. Nah, ketika seseorang itu sudah melewati tahapan-tahapan ini mulai dari latifatul qalb, kemudian latifatul ruh, latifatul sir, terus sampai kepada latifatul qalam. Nah, pada bagian yang ketujuh, dirinya ini, semua anggota badannya itu berzikir. Semua anggota badannya itu berzikir. Nah, kalau ada yang bertanya, bagaimana bisa berzikir? Lawang tangan ini kan nggak bisa berbicara, kaki nggak bisa berbicara, ya kan? Telinga nggak bisa berbicara, mata nggak bisa berbicara, rambut dan semuanya. Yang hanya berbicara bisa hanya mulut. Kok bisa? Itu iya ya. Di sini yang berzikir itu bukan fisiknya, bukan, ya kan? Tapi kerohaniannya. Nah, sehingga karena kerohaniannya ini sudah, ya maka ketika kakinya bergerak, tangannya bergerak, kepalanya bergerak, matanya melihat menoleh kanan kiri, ya kan, telinganya mendengar dan seterusnya, itu pergerakan dari semua itu merupakan zikir kepada Allah. Nah, makanya hal ini kenapa kalau kita kembali kepada sirah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika Rasulullah di awal-awal penurunan wahyu kepada beliau, kenapa Rasulullah ini melihat bahwa tumbuh-tumbuhan, berrumputan, pohon-pohonan, pepohonan, itu semuanya berzikir kepada Allah. Ya tadi, yang berzikir adalah kerohanian itu semua. Gitu. Sehingga karena ini berbicara tentang kerohanian, berbicara tentang kerohanian, satu hal yang ghaib, dan kita itu dituntut oleh Allah Ta'ala untuk mengimani yang ghaib, ya otomatis ketika kita hanya beriman saja atau katakanlah belum mendalami, belum nyampe kepada makom tersebut, ya kita ya tidak, bisa jadi kita melihat, bisa jadi kita tidak percaya. Tapi karena Allah Ta'ala sudah memerintahkan kita untuk beriman, ya beriman. Itu mau paham mau enggak urusan lain. Itu tuh untuk bagian yang ketiga, waridul iqbal. Kalau waridul iqbal yaitu cahaya ilahinya Allah Ta'ala yang dilemparkan oleh Allah Ta'ala dalam bahwa nurun yastauli ala qalbil abdi thumma yastauli ala zahirihi wa batinihi, yaitu satu cahaya Allah yang dapat menguasai hati seorang hamba. Cahaya Allah Ta'ala yang dapat menguasai hati. Gimana? Kan kemarin sudah dijelaskan bahwasanya sebagaimana fisik manusia itu bisa bergerak, hati manusia pun bisa bergerak. Ya, kalau hati bergerak, otomatis dia bisa diam juga dong. Gitu. Diamnya bagaimana? Diamnya hati itu adalah ketika cahayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menguasai hati ini, lantaran kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecintaannya yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hati ini tidak lagi atau tidak bisa bergerak lagi, sehingga yang menggerakkan hati ini hanyalah Allah. Itu satu, pertama. Kemudian yastauli ala zahirihi wa batinihi. Kemudian cahaya ini ya dapat menguasai zahir dan batin. Itu cahaya ini dapat menguasai zahir dan batin, sehingga apa? Dia bergeraknya bukan oleh dirinya tapi oleh kehendak Allah, bukan atas kehendak dirinya tapi atas kehendak Allah. Ya kan, hatinya bergerak, hatinya berbicara, hatinya bisa mukasyafah itu adalah oleh Allah. Ya karena seperti yang dalam kisah Syaikhul Qadir Al-Jilani yang nanti akan dibaca di dalam manaqibnya itu, saya menghidupkan
Atau qum biizni, kata Syaikhul Qadir. Bangkitlah engkau atas izinku. Kenapa bukan izin Allah Ta'ala? Ya tadi, bahasnya di sini. Di mana cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu meliputi, menguasai hatinya Syaikhul Qadir Al-Jilani, tidak hanya hatinya, bahkan zahir dan batin. Sehingga apa yang dikehendaki oleh Syaikhul Qadir itu adalah kehendak Allah. Apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah kehendaknya Syaikhul Qadir. Dan ini nanti akan dijelaskan. Nanti kita akan kupas lebih jauh mengenai pembahasan ini di dalam kitab Tuhfatus Safra ila Hadratil Bararah karya Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi rahimahullah taala, di mana ketika beliau itu membahas tentang tajal, di macam-macamnya tajal. Tajal itu apa sih? Penampakan, nampak, menjadi tampak, itu tajal. Macam-macamnya banyak. Dan diantaranya itu ada dalam sebuah ayat, wa ma ramaita idz ramaita walakinallaha rama. Ya wahai Muhammad, engkau itu tidak melempar. Wa ma ramaita idz ramaita, ketika engkau melempar, hakikatnya bukan engkau yang melempar, tapi siapa yang melempar? Walakinallaha rama. Wa ma ramaita idz ramaita walakinallaha rama. Nah, itu kan sebenarnya merupakan, kalau kita cermat, cerdas, kemudian kita mau bertadabbur, mendalami makna dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berhadapan dengan seorang kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala yang benar-benar kekasih, dan itu bisa dibuktikan dari tingkah lakunya, dari amaliyahnya, dari perbuatannya, ya bisa menjadi seperti itu. Nabi Muhammad saja yang kata orang itu tidak pernah, katakanlah, tidak pernah dalam keadaan anak. Kata siapa? Ya buktinya ayat itu. Wa ma ramaita idz ramaita. Ketika engkau melempar itu bukan kamu yang lempar, tapi Allah Ta'ala yang lempar. Gitu kan? Itu apalagi kalau bukan anak. Jadi dalam bahasa tasawuf itu banyak istilahnya. Ada majbub, ada al-ghaibah, kemudian ada mana, ya kan? Dan ada istilah-istilah lain. Artinya sama. Bahkan sekarang ini waridul wisol, ini pun sama, mengarah ke sana. Dan bagaimana penjelasannya nanti akan diuraikan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam hikmah ini. Yang pertama, bagian yang pertama, innama aurada alaikal warid litakuna bihi alaihi warid. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu memberikan warid, memberikan cahaya ilahi kepada diri. Tujuannya agar engkau itu mau masuk kepada Allah Ta'ala. Supaya kamu itu, atau kita lah, kamu nanti kurang pas. Allah Ta'ala itu memberikan atau menurunkan waris kepada dirimu. Tujuannya itu adalah agar engkau mau masuk dalam cintanya Allah Ta'ala. Ya kan? Mau masuk dalam cintanya Allah Ta'ala. Sehingga kita akan keluar dari kelalaian kita untuk mengingat Allah Ta'ala. Kelalaian kita dari kesibukan-kesibukan, atau dalam kesibukan-kesibukan atau aktivitas-aktivitas yang kita lalui, sehingga kita bangkit, kita ingat hanya kepada. Nah, sehingga hal inilah kenapa para ahli tarekat itu menentukan batasan-batasan dalam dzikir, atau jumlah-jumlah dalam dzikir itu, ya setidaknya agar kita itu tidak masuk dalam kategori orang-orang yang ghaflah, orang-orang yang lalai, orang-orang yang lupa kepada Allah. Setidaknya ya, setidaknya yang pertama. Jadi kan orang-orang yang masih dalam proses pembelajaran, ya dia itu harus berupaya sekuat tenaga untuk bisa mengumpulkan semangatannya, mengumpulkan semangatnya, mengumpulkan fokusnya untuk mau lepas dari apa? Kelupaan dirinya.
Itu yang pertama. Litakuna alaihi wa supaya kita bisa masuk pada Allah, pada cinta Allah. Berarti kalau diambil mafhum mukhalafah, ketika kita ini tidak mau cinta kepada Allah, zikir tidak mau, atau ibadah-ibadah itu tidak mau, atau bahkan kita ini lebih mengedepankan lebih cinta gila pada harta dunia, baik yang sifatnya materi ataupun non materi, baik yang sifatnya uang atau yang abstrak seperti jabatan, popularitas dan lain sebagainya. Kita tidak mau berzikir, otomatis boro-boro bakal bisa mengejar atau dicintai oleh Allah. Nggak bakalan. Kecuali memang dari sananya udah dikasih tauhid, dikasih hidayah oleh Allah Ta'ala, tidak lagi itu kan secara syariat, secara doa. Nah, sehingga hikmah yang atau bagian yang pertama itu ya, itu maksudnya supaya kita itu keluar dari kelupaan kita dan kedua, yaitu waridul iqbal, dimana kita atau cahaya ilahi yang datang kepada diri kita itu dapat gerakkan kita untuk selalu berzikir kepada Allah, tidak hanya selalu berzikir tapi sampai kepada wayagibuhu atau wayughayyibuhu amma siwa. Zikir ini sampai menjadikan kita itu gelap, lenyap dari selain Allah. Makanya apa namanya dalam sebuah ayat itu, fadzkurullaha itu idza nasit. Ayat. Dalam sebuah ayat Allah Ta'ala itu berfirman, berzikirlah kalian kepada Allah ketika kalian lupa. Berzikirlah kalian kepada Allah ketika kalian lupa. Maksudnya, engkau ini tidak bisa disebut sebagai orang yang berzikir kepada Allah Ta'ala secara hakiki kecuali engkau itu lupa kepada selain Allah. Sehingga yang engkau ingat hanyalah Allah Ta'ala saja. Yang lain sama sekali tidak engkau ingat. Fadkurullaha idza nasit. Kalau tidak salah ya. Coba cek lah. Fadkurullaha idza nasit. Maka berzikirlah kalian kepada Allah ketika engkau lupa. Maksudnya, ketika kita ini sudah lupa dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, barulah kita berzikir dengan zikir yang hakiki. Berarti ketika kita zikir tapi masih belum lupa dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya berarti kita belum masuk dalam kategori orang-orang yang berzikir secara hakiki. Kita masih zikir-zikiran. Ibaratnya seperti anak SD yang hafal Pancasila 1, Tuhanan yang Maha Esa, artinya nggak tahu. Gitu kan? Yang nggak ada bedanya kita dengan itu. Nah, itu. Nah, ini masih belum puncak karena ini masih pada golongan yang kedua. Itu golongan al-mubtilin, orang-orang yang menghadapkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau warid, orang-orang yang mendapatkan waridul iqbal, orang-orang yang mendapatkan cahaya ilahi yang berupa dia mau menghadapkan diri, dia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia selalu berpikir fala yazal mustaghilan bi dzikrihi ghaiban an ghairihi. Dia selalu berpikir kepada Allah dan dia lenyap dari selain Allah. Sama sekali tidak. Itu golongan yang kedua. Yaitu aurada alaikal warid liyatasallamaka min yadil khair wa liyuharriraka min riqil athar. Allah Ta'ala itu menurunkan warid kepada dirimu. Tujuannya satu, liyatasallamaka min yadil ghaib, min yadil aghyar. Agar Allah Ta'ala itu menyelamatkan dirimu dari tangan makhluk. Berbicara makhluk kan berarti berbicara semua ciptaan Allah Ta'ala, baik yang sifatnya hidup atau yang mati. Benda hidup, benda mati. Baik yang sifatnya mu'ayyan, bisa diindra, atau yang sifatnya ghaibiyah, yang tidak diindra, abstrak.
yang bisa diindra kan cewek, seneng sama cewek. Nyedot, coy. Nyedot. Wah yo, sampai apa ibaratnya yang pesantren pegang HP kemudian dia settingan sampai malam sampai apa teleponan video call gitu. Hah? Itu saking cintanya. Dan itu masuk dalam kategori apa? Dunia. Agyar selain Allah Ta'ala. Jadi agyar itu jamak dari lafaz ghair. Ghair artinya lain. Berarti kalau agyar itu lain. Maksudnya lain-lainnya semua yang selain Allah Ta'ala. Itu agyar. Ya. Dia tasallamaka menjadi agyar. Supaya Allah Ta'ala itu menyelamatkan dirimu dari tangan makhluk-makhluknya Allah Ta'ala. Ya karena ketika Allah Ta'ala itu, ini golongan yang kedua ya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan seseorang konsisten, mendawamkan, ajak dalam membaca zikir dan sama sekali tidak terputus, atau kalau dalam latifahnya itu, latifah yang ketujuh yaitu latifatul qalbnya itu sudah hidup, benar-benar hidup. Ya, maka dia itu akan dilupakan oleh Allah Ta'ala, akan diselamatkan oleh Allah Ta'ala dari agyar dunia. Dunia itu manusia kayak kesaktian kayak aroma itu kan bisa berjalan di atas air, bisa terbang atau bisa melipat bumi yang dari sini ke Amerika itu satu langkah, dari sini ke Eropa itu satu langkah, dari sini ke Mekah satu langkah. Kan bisa yang seperti itu. Nah, capai oleh manusia bisa. Satu hal yang luar biasa memang satu hal yang luar biasa. Tapi barometer atau ukuran hakiki dari kehebatan seseorang itu bukan dari, tapi kehebatan seseorang itu dari mana? Kehebatan seseorang ketika dia sudah mendapatkan itu baru hebat. Kalau yang sakti gitu kan, yang apa namanya bisa menurunkan uang dari langit, yang bisa merubah gelas jadi emas, yang bisa mendatangkan uang sekepok blek langsung jadi uang, duit, dolar, rupiah. Itu biasa-biasa aja. Para ahli sihir pun bisa. Apa bedanya orang yang seperti itu dengan para ahli sihirnya Firaun ketika berhadapan dengan langit salah? Tak. Gitu. Tapi bukan orang yang hebat. Orang yang hebat adalah orang yang bisa mendapatkan cinta Allah. Di atas salam maka menyadil agyar. Jadi Allah Ta'ala menyelamatkan kita dari tangan makhluk-makhluk. Fungsi kedua, waliyuharriroka min rizqil asar. Dan supaya Allah Ta'ala itu memerdekakan kita dari status perbudakannya para makhluk. Jadi ketika kita ini masih cinta kepada makhluk, status kita bukan hambanya Allah, tapi budaknya makhluk. Yang namanya budak kan ini. Apa yang diinginkan oleh tuannya harus diturut, harus dilaksanakan. Apa yang diperintahkan harus dilaksanakan. Apa yang diperintah nggak boleh dilanggar. Bukan apa ya, namanya ginilah ketika kita itu dekatlah dengan seorang cewek. Ayang beb, aku pengen apa? HP iPhone. HP iPhone buat apa? Buat selfie, kan? Ya namanya orang yang cinta masih diturutin ya. Maka apa? Hubbuka syai' kata Imam Syafi'i. Hubbuka syai'a yu'mi wa yusib. Jadi kecintaanmu kepada sesuatu itu dapat membuat buta dan ya, dengan kata lain ya, kamu pada hakikatnya itu menjadi budak orang yang cintai. Kalau yang kita cintai itu adalah siapa? Makhluk. Atau jangan cewek lah kamu. Orang yang menjadi budaknya duit. Nah, orang yang menjadi budaknya duit nggak baik kan? Tetapi dia tuh selalu dalam keadaan galau, pusing gimana caranya itu saya dapat duit. Gitu. Sehingga
langkah apapun, cara apapun, upaya apapun, usaha apapun dia lakukan, meskipun upayanya itu haram. Sehingga dia itu budaknya apa? Itu. Nah, Allah Ta'ala ketika ingin menjadikan seseorang itu selamat dari perbudakan dunia, nah, maka Allah Ta'ala akan memberikan dia apa? Wajib cahaya ilahi yang dapat menjadikan dirinya selalu berzikir kontinu, konsisten dalam dalam bahasa, ya kan? Waliyuharriruka min dzikril asar, dan supaya statusmu itu tidak lagi menjadi budak Tuhan, budak dunia, tapi yang seharusnya engkau itu menjadi seorang hambanya Allah, engkau itu harus menjadi budaknya Allah. Itu coy. Nah, sehingga apa namanya, di atas salam akan menjadi lagi ini merupakan warid kedua yang tujuannya adalah kita agar bisa berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan masalah rasa nih, masalah cinta ini. Kan masalah cinta. Cinta itu terkadang ketika diungkapkan itu jadi lucu. Ketika ditanya definisi cinta itu apa ya? Nah, rasanya kayak gimana? Nah, rasa yang sudah diucapkan, perasaan kan tetap. Coba, ketika cinta itu didefinisikan dengan rasa yang sulit diucapkan, apa beda ketika kita mendefinisikan pahitnya kopi? Gimana? Coba bahasakan pahitnya kopi. Nah, rasakan pahitnya kopi itu seperti apa? Coba, rasanya kopi yang pahit itu kayak gimana? Atau iya, rasa soalnya. Ini soal rasa. Ibaratnya kita cinta kepada cewek, ya kan? Cinta. Ada orang yang komentar, orang lain komentar, kamu tuh bisa-bisanya sih sama Fulana si Markona, padahal dia itu udah mah hitam, udah mah pendek, udah mah gendut, udah mah nggak pinter-pinter amat, nggak cerdas. Mending mah kalau cerdas ada yang dilihat gitu kan, ya. Mending kalau cantik mah rada kaharti gitu, rada ngerti gitu, rada bisa masuk logika. Lu rada tinggi putih gitu, ada logis. Tapi ini mah kok bisa? Ya bisa aja, namanya juga cinta. Cinta itu buta kan tadi jelas. Cinta itu buta. Ya. Nah, itu berarti itulah apa namanya, perasaan orang-orang yang bisa yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dalam setiap waktu, dalam setiap saat, dalam setiap menit, dalam setiap detik, dia selalu apa namanya, mengingat. Jadi zikir itu bisa berarti menyebut, bisa berarti mengingat. Kalau hanya menyebut belum tentu ingat. Kalau mengingat pasti menyebut. Entah sebutannya itu di lisan atau di hati. Itu. Tuzkurullaha azkurkum. Zikirlah kalian kepada Allah, maka saya akan berzikir kepadamu. Ya, coba disebutlah kalian Allah, maka saya akan menyebut kalian. Kalau diartikan sebagai zikir itu menyebut. Tapi kalau ingatlah kalian kepada Allah, maka saya akan mengingat kalian. Mana yang dimaksud? Mengingat. Zikir itu tidak hanya menyebut mah. Kalau menyebut mah apa bedanya? Rekaman HP, rekaman video dah. Rekaman video. Suara mah ada, gambar mah ada. Ya tapi orangnya enggak ada. Iya kan? Nah, tapi kalau mengingat, tapi nggak bisa ngingat, ya kan? Ada yang nyimpen berbeda mengingat. Konon bro. Itu kedua ya. Jadi untuk golongan yang kedua, di mana orang-orang yang mendapatkan waridul iqbal, mereka itu waridul wisol.
waridul iqbal, waridul iqbal. Jadi mereka itu akan selalu berpikir kepada, mengingat, selalu mengingat kepada Allah. Nah, yang ketiga nih, yang paling keren. Apa itu? Aurada, yaitu waridul wisal tadi itu yang dijelaskan. Aurada alaikal warid liyukhrijaka min sijni wujudika ila qada'i syuhudi. Ini rada apa ya? Materinya rada berat. Jadi sebagaimana Al-Imam Al-Husain bin Mansur Al-Hallaj itu disebut sebagai seorang yang wahdatul wujud. Kemudian Ibnu Sab'in ya, wahdatul wujud. Kemudian siapa namanya? Imam Ibnu Arabi disebut sebagai seorang yang wahdatul wujud pahamnya. Atau Imam Abdul Karim Al-Jili itu juga disebut sebagai seorang yang memiliki paham wahdatul wujud. Ya sebenarnya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari pun sama. Hanya saja karena pemilihan diksi, pemilihan kata, pemilihan katanya itu rapi. Sehingga beliau itu selamat dari cacian dan justifikasi, tuduhan orang lain terhadap diri beliau. Gitu. Ya kalau kita terjemahkan, aurada alaikal warid. Allah Ta'ala itu menurunkan warid cahayanya padamu liyukhrijaka min sijni wujudik, agar Allah Ta'ala mengeluarkan dirimu dari penjaranya wujudmu. Jadi wujud kita itu penjara sebenarnya. Wujud kita ini penjara, adalah penjara. Jadi Allah Ta'ala menurunkan cahaya ilahinya agar kita ini keluar dari merasa ada. Wujud itu kan ada, ya. Dan ketika kita merasa ada, perasaan inilah yang dapat menghalangi antara diri kita dengan Allah. Kok bisa merasa ada? Ya, yang namanya manusia kan pasti punya uang. Entah sedikit, entah banyak. Kalau yang banyak, yang merasa banyak duit, ya saya mah banyak duitnya, kalian mau apa? Gitu. Merasa punya duit. Ini pengajian semalam sebentar ya, Mas. Pengajian apa? Merasa punya ilmu. Wih, saya ini orang berilmu. Saya ini ulama. Kalian itu orang-orang bodoh. Gitu kan? Merasa punya ilmu. Tuh. Yang merasa punya jabatan, kalian mah rakyat rendahan. Saya ini pejabat, saya menak, nah, kalian harus muliain saya, hormatin saya. Tuh, apalagi? Apalagi? Senior, junior. Saya ini senior, kalian junior. Yang namanya junior harus hormat dengan senior. Gitu. Tuh. Apalagi? Merasa dirinya apa? Udah sih itu perwakilan. Merasa ganteng. Saya ini ganteng. Kalian itu jelek. Kalian nggak bakalan laku. Nikah juga siapa yang mau, kan gitu. Cewek juga siapa yang mau. Merasa. Nah, jadi wujud itulah, atau merasa, kalau bahasa Sundanya kan angrasa. Angrasa. Merasa memiliki, merasa punya, merasa bisa, merasa mampu, merasa memiliki, merasa telah berbuat, merasa kaya, dan seterusnya. Itu tuh penjara. Sehingga karena ini adalah penjara, ya maka gimana bisa kita ini akan bertemu dengan Allah Ta'ala. Penghalang. Sampai apa? Min sijni wujudik ila qada'i syuhudika, sampai kepada lapangan penyaksianmu kepada Allah. Jadi kita harus bisa menghilangkan secara totalitas tadi rasa memiliki
yang ada dalam kita. Bahkan merasa ada itu nggak boleh. Ya kan hakikatnya kita itu tiada. Kok bisa tuh? Iyalah, kita dari tiada ada terus tiada lagi, berarti tiada. Dari kita ini nggak ada. Di tahun 1980 kita udah ada belum? Belum ada. Di zaman Wali Songo, berarti di tahun sekitar 1400-1500 ya Masehi, 500 sampai 600 tahun yang lalu, kita ada belum? Belum ada. Tapi saiki tahun 2022 ada. Nah, terus 2100, tuh nggak tahu kita ada atau enggak ada. Gitu kan. Yang hakikatnya wujud kita ini nggak hakiki gitu tuh. Wujud kita ini nggak selamanya ada. Sehingga karena wujud kita itu seperti itu, merasa kita ini ada, hal inilah yang dapat menghalangi antara diri kita untuk menggapai cinta Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika ada datang nur ilahi, atau yang dalam hal ini namanya adalah waridul wisol, ya nanti kita ini baru bisa menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya menyaksikan itu kan nggak harus dengan mata. Karena kalau berbicara panca indera manusia terbatas. Sementara Allah Ta'ala itu bukan tidak bisa dilihat oleh mata, tapi karena keterbatasan mata sendiri untuk bisa melihat Allah Ta'ala. Nggak mampu. Gitu, nggak mampu. Beda dengan hati. Kalau hati bisa. Dan inilah kenapa Allah Subhanahu wa taala dalam diskusinya mawasi'ani ardi wala sama'i walakin wasi'ani qalbu abdiyal mu'min, dalam sebuah hadis. Bumi dan langit itu tidak akan bisa mencakupku. Tapi yang bisa mencakupku itu hanyalah hatinya hambaku yang beriman. Kita yang beriman bukan nggak tahu. Kalau lisan mah iya lisan. Dan kalau iman yang diartikan sebagai keyakinan sepenuhnya 100% terhadap Allah Subhanahu wa taala, belum masih jauh ini. Nah, hal inilah apa yang dialami, yang dirasakan oleh para arifin. Dan jangan salah loh ya, yang memiliki paham wahdatul wujud itu tidak hanya Syekh Ibnu Arabi, Syekh Husain bin Mansur Al-Hallaj, tapi selain beliau juga banyak. Bahkan ini sudah umum di kalangan ahli sufi. Hanya saja ada yang vulgar, ada yang nggak vulgar, ada yang menggunakan bahasa lembut, ada yang ekstrim, ada yang tengah-tengah, ada yang biasa-biasa. Nah, ini dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Arabi rahimahullah ta'ala dalam kitab Tuhfatus Safra ila Hadratil Bararah di halaman 82 ketika membahas tentang tajalli. Jadi tajalli ada dua, ada tajalli sifatnya, ada tajalli dzati. Nah, kemudian fa in tajalla bi sifatil mujidiyah yazharu fana'ul fana' kama kana lil Junaid rahimahullah itu qal ma fil wujudi siwallah, ketika Allah Ta'ala bertajalli menampakkan sifat mujid yang mewujudkan kepada seorang hamba, maka hamba itu akan mencapai kondisi fanaul fana, sirnanya kesirnaan, sirna di dalam kesirnaan. Oh iya, biar. Seperti yang terjadi pada Al-Imam Abdul Qasim Junaid Al-Baghdadi. Beliau mengatakan ma'fil wujudi siwallah. Tidak ada di alam semesta ini kecuali Allah. Nah, terus wujud manusia, wujud bumi, wujud tumbuhan, wujud binatang, wujud bintang, bulan, matahari dan lain sebagainya emang nggak wujud. Ya wujud mereka bukan hakiki. Hancur, rusak. Sebenarnya banyak. Misal lagi seperti
Abi Utsman. Abu Utsman Al-Makki. Itu gurunya Husain bin Mansur Al-Hallaj. Beliau mengatakan muradullah fi muradi. Keinginan Allah Ta'ala itu dalam keinginan. Berarti kan ada seakan-akan penyatuan antara keinginan Allah dengan keinginan diri beliau. Itu tajalli sifat murudiyah, iradah. Terus bahkan terjadi pada Rasulullah. Ketika Allah Ta'ala bertajalli kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sifat qadiriyah, sifat qadirnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka muncullah sifat qudrah. Wa ma ramaita idh ramaita walakin Allah harama, seperti tadi yang kita jelaskan. Dan tidaklah engkau wahai Muhammad yang melempar ketika engkau melempar, tapi Allah Ta'ala yang melempar. Berarti pelemparan Nabi Muhammad dengan pelemparan Allah Ta'ala dalam satu waktu. Kenapa ya tadi kasusnya nggak beda jauh dengan Syadul Qadir tadi yang mengatakan kumbi itu. Jadi kalau ngajinya rada dalam gitu ya, ngajinya rada luas, dia nggak bakalan gampang untuk mengingkari orang-orang yang mengaku bahwa dirinya wali Allah, kekasih Allah, ya. Tidak kan? Kenapa? Ya karena dia tahu ilmu. Makanya dalam ayat Al-Quran, la yastawil ladina la ya'lamuna wal ladina la yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Enggak sama antara orang yang tahu sama yang enggak tahu. Jadi tidak menggunakan bahasa bodoh ya, tapi menggunakan bahasa tahu dan enggak tahu. Saya tahu bahwa isi kitab ini adalah tentang tajalli, tentang tarekat, tentang ini dan itu. Nah, ketika ditanyakan kepada si A misalnya, nggak tahu isinya apa, saya nggak bisa baca. Kan gitu. Berarti perbedaannya tahu sama nggak tahu, bukan bodoh sama pintar, bukan. Ya karena ketika berbicara bodoh pintar di situ ya banyak hal ya, banyak permasalahan, banyak nambah permasalahan. Yang satu dari sisi penghinaan, ya kan, merendahkan dan lain sebagainya. Oh ya susah. Dan hal ini juga dijelaskan oleh Syabdul Qadir Al-Jilani rahimahullah dalam kitabnya Futuhul Ghaib. Ini di halaman 67. Gak ada ya, kasihan. Futuhul Ghaib. Jadi beliau mengatakan ifna anil khalqi bi hukmillahi wa an hawaka bi amrillah. Sirnalah engkau dari makhluk dengan hukum Allah. Dengan hukum Allah, ya berarti hukum Allah isinya apa tadi? Warid, cahaya ilahi. Dengan cahaya ilahi, jadilah engkau orang yang sirna dari makhluk. Orang yang lepas dari makhluk, orang yang bebas dari makhluk. Orang yang merdeka dari makhluk. Dan wa an hawaka bi amrillah, dan sirnalah engkau, lepaslah engkau, merdekalah engkau dari hawa nafsumu dengan perintah Allah. Sehingga ketika engkau sudah lepas dari makhluk dan dari hawa nafsu, fahina idzin tasluhu an takuna wi'aan li ilmin, barulah di saat itu engkau layak untuk menjadi wadahnya ilmu. Dapat ilmu laduni dia nggak bisa baca, nggak bisa nulis, tapi langsung ditransfer ilmu sama Allah. Gimana caranya? Itu rahasia Allah. Ya, semalam kan ada rahasia yang dibuka. Ini saya bacakan. Jadi bahasa yang dimiliki oleh para ahli sufi, para waliullah ta'ala, para awliya Allah ta'ala. Bahasanya itu bahasa isyarat. Ya namanya bahasa isyarat kan. Ya bahasa isyarat gimana sih? Kayak kalau kita di jalan itu ya, rambu. Jadi kalau ada plang bulat warna merah, terus di tengahnya itu ada strip putih, stop. Kalau lampu
Hijau berarti jalan, kuning berarti hati-hati, ya kan? Merah berarti stop, gitu. Sen kanan berarti mau belok kanan, sen kiri mau belok kiri, ya kan? Terus kalau motor atau mobil di belakang ada lampu merah nyala, ya kan? Rada terang berarti rem, ya gitu, gitu loh. Itu nggak ada bedanya sama itu. Makanya di sini oleh Syekh Abdul Wahab Asy'arani rahimahullah, pamer kitab, apa-apa biar bagi pengalaman terus banyak yang tahu ini. Dikira di sini nggak ngaji gitu. Banyak kitab nih, udah berapa kitab ini tadi. Al-Yawaqit wal Jawahir di Bayan Aqaidil Akad. Jadi ini adalah karya dari Syekh Abdullah Asy'arani rahimahullah. Di sini secara khusus membahas tentang akidah yang dimiliki oleh Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi yang oleh banyak orang dikatakan sebagai orang yang sesat lantaran memiliki paham wahdatul wujud. Gitu. Kenapa? Beliau itu diklaim, dituduh sebagai orang yang memiliki paham wahdatul wujud. Kalau di Indonesia, di Jawa itu tokohnya itu adalah Syekh. Nah, ya padahal beliau wali. Jadi ketika mereka mengatakan di sini tidak ada Tuhan, ada saya. Atau sebaliknya, di sini tidak ada saya, yang ada adalah Tuhan, yang ada adalah Allah. Di sini tidak ada Allah, yang ada saya. Di sini tidak ada saya, yang ada Allah. Itu kembali lagi ke tadi bahasa isyarat. Kalau memang dia sudah nyampe pada makom itu, dia ngerti nggak kayak. Kalau dia belum nyampe ke makom itu, dia nggak bakal ngerti, kaget dan akan menuduh sesuatu. Ini ngaku Allah nih, gitu kan? Kalau yang ngerti, itu mau udah bahasa isyarat. Para ahli sufi, para ahli tasawuf itu sudah biasa menggunakan bahasa isyarat. Ya tinggal tanya aja nanti ke orang yang mengatakan demikian, apa maksudnya? Karena kita ini bodoh, kita ini nggak tahu, kita ini nggak ngerti apa maksudnya, apa tujuannya. Syarat itu lihat, tapi kan hakikatnya nggak tahu. Bisa jadi dia diperintah oleh Allah Ta'ala untuk mengatakan hal yang demikian, kan bisa saja. Nah, di sini jelas. Nah, katanya i'lam al-fasl tsalits fi bayan iqamatil udri li ahli tariq di takallumihim fil ibaratil mutlaqah ala ghairi. Jadi pasal yang ketiga membahas tentang apa kita harus memberikan alasan, memberikan kata-kata uzur itu alasan kan kepada para ahli thariqah ketika mereka berbicara menggunakan ungkapan-ungkapan yang sulit dibuktikan pada selain mereka. Sudah ada di hadis. Kan? Kalau hadisnya rada ini lah, rada bukan sulit dimengerti ya, takut salah paham dalam penyampaiannya. Cuman di sini beliau mengutip dari Al-Imam Ibnu Arabi rahimahullah taala ya di dalam kitabnya Al-Futuhatul Makkiyah. Beliau mengatakan, "I'lam anna ahlallahi lam yadhul isyarat allati salahu 'alaiha fi ma bainahum li anfusihim." Tahuilah bahwasanya ahli thariqah, ahlillah, ahlinya Allah Ta'ala, orang-orang dekat, para kekasihnya Allah Ta'ala itu lam yadhul isyarat, tidak menggunakan, tidak meletakkan isyarat-isyarat yang mereka istilahkan fima bainahum li anfusihim. Tidak, ya maksudnya ada isyarat-isyarat yang khusus bagi mereka yang tidak disebarkan kepada selain diri mereka. Kenapa? Mereka itu merahasiakan maksud-maksud atau penjelasan-penjelasan antara diri mereka dengan Allah Ta'ala. Ya karena fa'innahum ya'lamun al-khosbari bidzalika. Ya mereka yakin dengan kebenarannya, jelas dalam hal ini. Wa inna ma wadu'uha. Kenapa mereka menggunakan isyarat? Wa inna ma wadu'uha, mereka menggunakan isyarat-isyarat itu man'an lid-dakhili bainahum. Supaya enggak ada yang campur, enggak ada yang kepo. Enggak ada yang kepo tentang antara dirinya dengan Tuhan, antara dirinya dengan kasih. Ya kan? Hatta la yu'raf ma hum bihi. Sehingga apa yang mereka alami biarkan diketahui sama banyak orang.
Kenapa alasannya? Syafaqatan alaihi an yasma'a syai'an lam yasil ilaihi fayunkiruhu ala ahlillah. Ya karena kasihan. Kasihan kepada dirinya. Hawa. Ketika ada seseorang yang mendengar sesuatu yang tidak dipahami oleh orang-orang yang di sekitar, ya, apalagi dengan menggunakan penjelasan yang kebenaran yang korek, sehingga mereka itu akan mengingkari kepada para kekasih Allah Ta'ala. Fayu'akhab. Kalau sudah mengingkari kekasih Allah Ta'ala, maka dia akan disiksa oleh Allah Ta'ala ala hirmani, atas tadi terhalangan dirinya. Fala yanaluhu ba'da dzalika. Kalau orang sudah mengingkari seorang wali yang benar-benar wali, maka sama sekali itu umur hidupnya bahkan sampai meninggal dia itu tidak akan menjadi wali, tidak akan menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Oke, nanti akan saya jelaskan setelah. Kita kembali kepada sebuah hadis. Hadis muttafaq alaih, Bukhari Muslim. Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Barang siapa yang menyakiti seorang kekasih Allah, man adali waliyan, seorang kekasih, faqad adzantuhu bil harb, maka sungguh aku telah adzan itu tidak hanya memberikan izin, bukan, tapi mengumandangkan. Faqad adzantuhu bil harb, maka sungguh aku telah mengumandangkan perang kepada diri. Enggak bahaya gimana? Enggak bahaya gimana? Ya sangat bahaya. Ketika kita ini diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi ketika kita meninggal dalam keadaan tidak Islam, tidak iman. Enggak bahaya gimana? Bahaya. Itu kan yang paling terburuk, kemungkinan paling terburuk. Setidak-tidaknya dia sengsara di dunia. Sengsara perasaannya, sengsara kehidupannya, tidak punya uang, gitu kan. Tidak punya kekayaan. Anak-anaknya pada mati, atau anak-anaknya ada tapi nggak ada satupun yang berbakti pada dirinya. Gitu. Emang nggak bahaya? Bahaya. Faqad adzantuhu bil harb. Nah, pendekatannya kayak gini, bro. Karena kekasih Allah Subhanahu wa taala, kenapa mereka itu menggunakan isyarat-isyarat? Tidak menggunakan redaksi-redaksi yang jelas, yang nyata, yang dipahami oleh semua orang. Itu kayak bahasa inilah. Kayak intelijen. Jadi intelijen, anggota intel, antara satu dengan yang lainnya itu punya kode khusus. Kalau ini apa, di mana ketika orang lain meskipun mendengarnya, orang lain itu nggak bakalan tahu, nggak jauh sama itu. Nah, beda dengan istilah-istilah yang digunakan oleh para ulama-ulama nahwu, misalnya yang namanya rofa itu ya, i'rab yang tandanya itu dhammah gitu dan dibaca u, ya kan? Yang ketika dalam keadaan mufrad itu u, ketika dalam keadaan tasniyah itu a, alif, ketika dalam keadaan jamak mudzakkar salim itu waw, gitu kan? Dan ketika dalam keadaan fi'il mudhari' sahihul akhir walam yattasil bi akhirih syai'un walam yadkhul alaihi nasibun aw jazimun itu dhammah. Ya kayak gitu subutun nun. Asma dalam af'alul khamsah itu subutun. Itu rafa. Ya kan istilah-istilah yang jelas. Ya kan? Kemudian kalau dalam ilmu usul fikih misalnya kias itu adalah dalil yang ketiga. Ketika dalil yang pertama Al-Qur'an, yang kedua hadis, yang ketiga ijma, enggak ada berarti ya kias. Kias itu apa? Menyamakan satu masalah dengan masalah yang lain karena ada sisi kesamaan dalam hukum sehingga hukumnya disamakan. Nah gitu. Jadi kan kalau istilah-istilah dalam ilmu nahwu, ilmu sharaf,
fikih, ilmu usul fikih, kemudian ilmu hadis, ilmu sekolah hadis, kemudian ilmu tafsir, ya kan, ulumul Quran ataupun yang lainnya, itu kan istilah-istilah yang memang disampaikan kepada orang-orang yang belum mengetahuinya. Tapi kalau istilah-istilahnya para kekasih Allah Subhanahu wa taala, yaitu istilah yang tadi, yang sama dengan istilahnya para intel, antara intel satu dengan intel lain, ya, mereka punya istilah-istilah yang khusus yang meskipun didengar oleh orang lain itu nggak akan gitu. Supaya apa? Kerahasiaan mereka terjaga. Mengkonon. Makanya hal inilah kenapa seakan-akan ada gap, ada sekat lah antara ulama fikih dengan ulama tasawuf. Ada sebuah kisah. Ini juga dan dikutip dari masih tadi melanjutkan teks dari Imam Ibnu Arabi, di mana ada sebuah kisah di mana Imam Ahmad Ibnu Suraj, beliau ulama fikih dari kalangan mazhab Syafi'i, dan beliau sezaman dengan Imam Junaid. Beliau sezaman dengan Imam Junaid. Menghadiri majelis beliau, ditanya, apa yang engkau paham jika engkau sudah menghadiri pengajiannya Imam Junaid al-Baghdadi? Kata beliau, la adri ma yaqul. Saya nggak tahu apa yang diomongin, nggak ngerti, nggak paham sama apa yang diomongin oleh Imam Junaid al-Baghdadi. Nggak ngerti, saya nggak paham. Beliau ulama loh, ulama tingginya dalam mazhab Syafi'i di zaman itu, ya abad ketiga Hijriah. Petingginya Imam Syafi'i, petingginya mazhab Imam Syafi'i. Nggak tahu, saya nggak ngerti apa yang dimaksud oleh atau apa yang disampaikan oleh Imam Junaid al-Baghdadi. Nggak tahu saya, tetapi lakin ajidu li kalamihi saulatan fil qalb. Tapi saya menemukan bahwa di dalam omongannya Imam Junaid al-Baghdadi itu dapat ada sesuatu yang dapat katakanlah membuat hati sangat-sangat memikat hati, sangat memikat hati. Ya, saulatan zahiratan tadullu ala amalin fil batin, yang jelas, yang nampak, di mana penarik hati itu menunjukkan kesolehan batin yang ada di dalam diri, wa ikhlasin fid dhamir, yang menunjukkan pada kemurnian dalam hati. Nah, sehingga masih lanjutan itu Syekh Abdullah Habsarani rahimahullah mengomentari, "Tsumma innal qaum," di halaman 21, "la yatakallamuna bil isyarah illa inda huduri man laysa minhum aw fi ta'lifihim la ghair." Kemudian masih lanjutan dari ucapan Syekh Muhyiddin Arabi. Kemudian tadi para kasih Allah Ta'ala, mereka itu tidak menggunakan isyarat, ya, kecuali ketika huduri man laysa minhum, adanya seseorang yang bukan dari golongan mereka. Katakanlah seorang wali ngobrol dengan yang bukan wali, itu omongannya nanti kayak gitu, pakai isyarat. Tapi kalau sama-sama wali mau udah jelas, nggak perlu isyarat-isyaratkan. Au fi ta'lif, atau setidaknya di dalam karangan mereka, lahir tidak ada. Nah, terus sebab musabab, kenapa ada pengingkaran kepada ahli sufi? Kenapa? Walayah, kata Syekh Ibnu Arabi. Jadi kenapa ada pengingkaran dari kebanyakan orang kepada para aulia, para ahli tasawuf, para ahli thariqah? Di sini ada penjelasannya. Walayah fa anna aslal ingkari minal a'da'il mubtilin innama yansha'u minal hasad. Dan tidak samar lagi bahwasanya asal usul pengingkaran dari musuh-musuh yang tidak suka dengan para kekasih Allah, para ahli tarekat, para ahli tasawuf, al-mubtilin, yang membatalkan, yang menganggap itu adalah perkara yang batil, asal usulnya itu adalah
Innama yansha'u 'anil hasad. Timbulnya itu dari hasud, nggak terima. Hasud yang ada dalam dirinya sehingga tidak suka dengan para kekasih Allah Subhanahu. Tentunya yang namanya hasud kan penyakit hati. Namanya hati-hati. Kita jangan sampai gampang untuk menjustifikasi, menyalahkan, menghakimi, menghukumi orang lain yang barangkali dia ini memang kekasih Allah Subhanahu wa taala. Lagi dia itu bukan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh seperti itu kan? Tidak boleh ibaratnya tidak boleh dicaci maki, tidak boleh dibully, apalagi yang kita buliin adalah memang benar-benar kekasih Allah taala. Itu bahaya, masuk pada hadis tadi. Man adari waliyan faqad azantu bil harb wallahu taala alam. Barangkali sebelum ditutupnya ada pertanyaan baik dari netizen atau dari hadirin. Nih, kata saya juga apa? Materinya berat. Nah, tapi durasi lama. Berapa? Nah, tetap. Lah, beren deh. Oh iya, belum tutup bos. Nah, nggak ada pertanyaan ini nggak ada. Nggak ada. Apa bertanya? Nanti dipotong apa kalau? Oh. Ya. Oke. Masih ada kaitan, tenang. Wujud manusia itu penjara. Yang namanya penjara itu mengekang diri kita tidak bisa keluar. Kenapa penjara? Ya, karena ketika kita itu masih merasa wujud, masih merasa ada, masih merasa bisa, masih merasa mampu. Ya oleh Allah Ta'ala ya akan secara terus menerus dia tidak akan bisa melawan hawa nafsunya. Dia tidak akan bisa mendapatkan cinta Allah. Karena syarat dari cinta Allah Subhanahu wa taala, bagaimana yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir tadi, harus melepaskan diri secara totalitas, pertama dari dirinya, ya kan? Yang kedua dari makhluk apapun. Diri kita kan otomatis diri kita harus kita lepas. Maksudnya kita lepas. Tidak merasa. Melepaskan itu secara totalitas, bukan dari ucapan, tapi dari rasa. Jadi dalam rasa kita itu sama sekali tidak merasa bahwa diri kita itu punya, diri kita itu ada, diri kita itu bisa ngomong, bisa berdiri, bisa makan, bisa minum, bisa istirahat dan sebagainya. Jadi melepaskan tadi rasa ada itu. Karena ketika rasa ada itu masih ada, selamanya kita akan tiada. Ketika kita itu sudah melepaskan ketiadaan kita, rasa keberadaan kita, maka disitulah kita akan merasakan ketiadaan, sehingga setelah itu kita akan merasakan keadaan yang dalam arti dia bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan sungguhnya, bukan kekurang. Dan dalam sebuah contoh, ada seorang cowok yang ngomong kepada cewek, saya cinta kepada sehidup semati, empret. Empret. Bohong. Giliran istrinya mati, dia 40 hari lagi menikah. Atau sebaliknya, ketika suaminya mati, dirinya, tapi cinta yang hakiki ya benar-benar. Dan ini kan yang namanya tariqah, ilmu tasawuf, ilmu kualia. Itu jangan pakai ini. Karena akal kita ini ya dipenuhi dengan hawa nafsu, bro. Sehingga
apa melihat apapun, membaca apapun, gitu kan, mengomentari apapun itu pasti oleh nafsu, menilai apapun pasti oleh nafsu. Makanya banyak orang-orang yang mengingkari walinya Allah Subhanahu wa taala lantaran kebodohannya satu. Yang kedua tadi hasud ya. Hasud karena dia tidak suka dengan para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati-hati kita itu jangan sampai mengingkari para wali, karena ketika kita mengingkari para walinya Allah Ta'ala, baik yang hidup atau yang sudah meninggal, kita bisa menjadi musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah jadi musuhnya Allah Ta'ala, siap-siap dunia akhirat sekarang. Gak mau kan? Oke, udah itu doang. Selanjutnya, falamma takunul walidatul ilahiyah illa baghtatan wallahu ta'ala alam bisawab. Yalah para hadirin, pemirsa, subscriber yang dimuliakan Allah Ta'ala, pengajian yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahumma fiqh lakum barik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.